dirahsiakan oleh Allah. Maka seandai kata sebab getanya mati mupok bak jalan, walau udip dalam komplotan urung kunang virus corona, kanyohan kunang virus corona. Akan mendukung pemerintah, tugas kita rakyat. Yang benar dikatakan pemerintah kita iakan, yang salah dikatakan pemerintah kita kritik, kita berikan saran. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Yang mulia dan yang terhormat kepada Abu Raja Masjid selaku urang syekh getanya bersama, yang mulia dan yang terhormat kepada remaja masjid segenap anggotanya, yang mulia dan yang terhormat kepada penitia masjid dan segenap anggotanya, yang mulia dan yang terhormat kepada Bilal Masjid segenap pembantunya, yang mulia dan yang terhormat wabil khusus dan sangat istimewa kepada seluruh para hadirin, urang syekh luntuan, adik luntuan, adun luntuan, niba uro yang sangat mulianya, tak tinggalkan ubena kegiatan, tak tinggalkan ubena pekerjaan, tak pupui langkah tak langkah niba tempat yang mulianya dengan tujuan dan maksud ingin beribadah kepada Allah, yaitu menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, khususnya getanya Aceh, mayoritasnya Indonesia, mayoritas merupakan manusia-manusia yang beragama dengan agama Islam, yang mensyariat dengan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam aturan Islam, Islam terdiri di antaranya ada beberapa rukun. Salah satu daripada rukun Islam ialah rukun iman. Ba'awai rukun iman ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka getanya urung-urung yang Islam, urung-urung yang agama dengan agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah, berkeyakinan penuh yang bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, tidak ada yang patut disembah selain daripada Allah, tiada pelindung selain daripada Allah, tiada tempat memohon selain daripada Allah. Itulah Allah zat yang maha kuasa, itulah Allah zat yang maha kaya, itulah Allah zat yang maha mencipta. Allah yang pujud langit, Allah yang pujud bumi, Allah yang pujud asa keduanya. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit, dialah Allah yang telah menciptakan bumi, dialah Allah yang telah menciptakan isi keduanya. Namun di antara ciptaan Allah, salah satunya ialah ngepujud getanya manusia. Manusia yang ngepujud oleh Allah dalam bentuk yang begitu baik dan begitu indah. Kun Allah dalam Al-Quran, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Namun hadirin, setelah getanya dipujud oleh Allah, memberi tempat kediaman, itulah dunia. Namun ketika negeri dunia oleh Allah, ingatlah dunia bukan tempat abadi, dunia bukan tempat untuk selama-lamanya,
tetapi dunia merupakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat getanya mencocok tanam, tempat tak persiapkan bekal tawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udip lam dunia udip yang sementara. Maka kena Rasulullah kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu wahai manusia yang udip di aturung bumi Allah ka'annaka gharibun, seolah-olah gata mengembara, aw abirus sabil, atau seolah-olah gata melintasi satu jalan. Artinya udip lam dunya na batas. Maka nekun le Allah walikulli ummatin ajal, bagi setiap umat mandum na ajal. Ajalnya batas dalam kehidupan setiap manusia. Ajal yang kupisah getanya dengan purmo, ajal kupisah getanya dengan anu, ajal kupisah getanya dengan pangkat dan jabatan yang uronyo tak kejar habis-habisan. Ajal kupisah getanya dengan harta nyo yang hadir kena mandum na batas udip nebuh li Allah. Artinya mandum getanya akan tamati. Juga nepegah li Allah kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, binatangkah, manusiakah, yang namanya makhluk yang bernyawa tetap akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man pajan mati tutungku nyo rahasia Allah. Allah ni rahasia pertama tanggai mati kita nyo. Hana lom kartu tanggai mati. Allah ni rahasia tempat mati kita nyo. Yang kedua Allah ni rahasia pu sebab kita nyo tak mati. Yang keput Allah ni rahasiakan bagaimanakah keadaan kita nyo ketika tak mati. Nyo nerahasiakan oleh Allah. Maka seandai kata sebab kita mati mupok bak jalan, walau udip dalam komplotan urung kunang virus corona, tanyohan kunang virus corona. Pakon mati kita nyokon bak corona. Tetapi seandai kata ditetapkan oleh Allah penyebab itulah virus corona, walau masker tak pakai 10 lapis tetap kunang corona, mati dengan sebab corona. Itu rahasia Allah. Maka oleh karenanya nyo nerahasiakan oleh Allah. Wate katruh wate yang ditentukan oleh Allah. Tatim han tatim tetap tamati. Maung tidak maung tetap tamati. Siap hana siap tetap tamati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila mana ajal yang ditetapkan oleh Allah katruh, walau tamau walau taklik takun mbak malaikat, hai malaikat be'elen dicabut nyawang long dalam setiap ibadah ya malaikat han dipatih li malaikat tetap dicabut nyawang ditanya. Maka menyamenan matikan sabuh perkara yang harus tertakutkan, tetapi kematian sabuh perkara yang harus tak kenang dan harus tak ingat. Di dalam kitab karangan Syekh Samarkandi, beliau menyebutkan fal wajibu ala kulli muslimin, wajib di atas setiap orang muslim zikrul mauti, mengingat akan kematian. Tak ingat mati, bekal yang akan tapua ketika tak mati, dan bagaimanakah keadaan wate ketika tak mati. Apakah dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah? Nyo yang terenungkan. Karena di dalam kitab juga karangan Syekh Samarkandi, kitab Tambihul Ghafilin, beliau menyebutkan manusia ketika gua kepada Allah terpecah kepada dua buah golongan. Golongan yang pertama, manusia gua kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Toh teman urungnya, urang yang udip di atas permukaan bumi Allah jauh daripada tuntunan Al-Quran, aturan Allah. Golongan yang kedua, wa kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Golongan wa dalam keadaan husnul khatimah, itulah golongan yang berbahagia, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala.
teman tungku paki bancara ataupun pus strategi yang harus kita lakukan agar tawa kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hanalu cuman betatim terapkan perlai mate dalam keadaan husnul khatimah. Terapkan yang pertama, biasakan diri dalam keadaan husnudzan. Jangan membiasakan diri dalam keadaan suudzan, buruk sangka. Yang pertama, berbaik sangkalah kepada Sang Pencipta, itulah Allah. Manusia dipejut oleh Allah, na yang diatur, na yang dimuyup, na yang mupangkat, na yang menjabatan, na yang rakyat jelata, na yang kaya, na yang gasien. Tetapi katanya ketika gebigasian, jangan pernah menganggap Allah tidak adil, itu salah. Karena apapun yang diberikan oleh Allah, itulah sunnatullah dan itulah keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gepejit kaya, gepejit gasin, na yang kaya, na yang gasin, na yang mupangkat, na yang menjabatan, agar getanya saling menghargai dan saling menghormati sebagaimana nepegah dalam Al-Qur'an. Yang kedua, berbaik sangka kepada sesama manusia. Yang pertama, getanya rakyat jelata, berbaik sangkalah kepada pemerintah. Orang yang kata pilih barokon oleh getanya, berbaik sangkalah kepada mereka. Jangan berburuk sangka kepada pemerintah yang telah mengayomi rakyatnya, yang telah mengayomi masyarakatnya dengan penuh keadilan dan penuh kebijaksanaan. Tugas getanya rakyat, oleh kacoblos, tugasnya mendukung. Namun ingat, wategekun mendukung pemerintah bukan bermakna mengiyakan apapun yang dikatakan oleh pemerintah, itu salah. Yang dikatakan mendukung pemerintah, tugas kita rakyat. Yang benar dikatakan pemerintah, kita iyakan. Yang salah dikatakan pemerintah, kita kritik, kita berikan saran. Kita kritik pemerintah kalau pemerintah sudah menyalahi dengan aturan Allah. Pemerintah telah menerapkan peraturan menyalahi dengan undang-undang kemasyarakatan, bisa kita mengkritik. Maka tugas daripada pemerintah pun tidak boleh dalam keadaan egois. Biarkan rakyat mencoba untuk memberikan saran. Janganlah kita pemimpin mencoba membuka mulut rakyat, itu salah. Rakyat biarkan mereka mengeluarkan pendapat. Dapat kita terima pendapatnya, maka kita kerjakan. Tidak dapat kita terima, maka kita tinggalkan. Itulah tugas kita rakyat. Bukan berarti mendukung, mengiyakan yang benar, yang salah pun juga kita iyakan, itu salah. Yang keselanjutnya, pemerintah juga harus berbaik sangka kepada rakyatnya. Jangan pernah para pemerintah menganggap rakyatnya sebagai orang-orang yang menentang dengan aturannya. Karena kita rakyat Indonesia umumnya bukanlah kita biang kerok, bukanlah kita pemberontak, tetapi kita rakyat sanggup mempertahankan negara kita dengan berkat ada bantuan daripada pemerintah. Maka negara akan maju di saat pemerintah bersatu dengan rakyat, menerima kritikan, menerima saran, membenarkan yang salah, meluruskan yang tidak lurus. Insya Allah negara akan maju. Konsep yang pertama, berbaik sangka. Konsep yang kedua, agar tamate dalam keadaan husnul khatimah, peliharalah lisanmu. Tanya mandum na nabi lidah li Allah. Lidah merupakan anggota badan yang dipejut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana lidahnya betul ibadah petimang, rahmat Allah akan teruk bagi tanyo. Tetapi lidahnya bila mana salah tak petimang, maka azab Allah akan teruk bagi tanyo. Nekeun li Allah. Wailul likulli humadzatil lumazah. Celakalah setiap para pengupat dan mereka yang mencela.
Wailul yang dalam ayat Allah menyatakan di dalam tafsir Jalalain, ada ulama yang berpendapat wailul itu nama lembah neraka Allah. Ada yang berpendapat wailul itu kalimat kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kedua-duanya azab Allah. Kalau kita perhatikan secara asbabun nuzul, ayatnya dipetren berkenaan dengan sabah peristiwa. Di masa Rasulullah nasidra urang bernama Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bin Khalafnya mencoba ketika melihat Rasulullah mencoba menghina, mencela, mencaci memakinya, maka nepetren ayat tersebut. Maka oleh karena yang dapat tak pahami, cukup bahaya lisan kitanya, sehingga neken le Rasulullah aksaru khataya bani adam min lisani. Kebanyakan dosa manusia, kebanyakan kesalahan manusia berawal daripada lisan manusia itu sendiri. Nekalan orangnya gabu alam sabuh nangrau akibat berawal daripada lisan. Gabu alam rumah tangga akibat daripada lisan. Maka lidah sangat-sangatlah berbahaya bila mana salah bak tak pergunakan. Bila mana suka mengumbar tak upat kegok, tak pegah tik nyan kahanapa, jeh kahanapa, terus mengumbarkan fitnah, nyawate mati kitanya akan tamati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, yang kedua peliharalah lisanmu. Nyokuh cuma dua boh yang dapat kita sampaikan ni bak uro yang mulianya. Mungkin bak uro-uro yang lain akan tersambung loh. Intinya yang menjadi intisari dan kesimpulan, getanya manusia udip dalam dunia mandum akan tawa kepada Allah. Dan ketika tawa kepada Allah hanya lebih daripada dua buah golongan, su'ul khatimah dengan husnul khatimah. Tak melakai getanya beruh dalam keadaan husnul khatimah dengan terterapkan dua buah perkara tersebut. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah dan kepada manusia. Yang kedua berdagalah lisan. Dan selanjutnya akan tersampaikan di uro-uro yang lain. Jino tetamang dalam 5 buah rukun dua al-khutbah, kiranya nasalah ataupun silap, nyojut tunggu tegur agar mengaksah Jumat kitanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim.